Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada Rabu Teduh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kesehatan, atas perlindungan yang Kau beri ke dalam kehidupan kami. Sampai besok pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan keadaan yang baik, kami bangun dengan kondisi yang sehat, kami bisa menghirup udara segar. Itu semua adalah pertolongan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami, lawat kami Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi iman kami, menjadi kekuatan, menjadi penolong atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Ani, dalam nama Roh Kudus, kami siap mendengarkan renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati Tuhan. Kalau hari ini kita dalam keadaan sehat, kalau hari ini kita dalam keadaan kuat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa tema yang diberikan oleh gembala kita, yaitu berjalan bersama Tuhan, menang dan menang. Berjalan bersama Tuhan, menang dan menang. Hari ini saya akan menyampaikan renungan di ibadah Rabu Teduh. Terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan sampai 5. Dikatakan di sini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hidup manusia tidak terlepas dari masalah. Hidup manusia tidak terlepas dari kesulitan dan tantangan hidup. Dengarkan saya dengan baik-baik. Dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal yang kita alami. Di tengah area pertandingan contohnya, seorang harus tahu terlebih dahulu kekuatan musuh yang dihadapi dan kekuatannya itu dalam pertandingan. Untuk lebih tahu lagi, kita harus mengetahui apa sisi kelemahan dan sisi kekurangan kita. Karena kita adalah manusia biasa. Dunia semakin jahat. Dunia semakin kejam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus memperkuat iman kita. Kita harus mengalahkan itu semua. Yaitu apa? Persoalan. Kita harus mengalahkan itu semua. Apa? Tantangan hidup, kita harus mengalahkan itu semua. Godaan dunia ini, kita harus mengalahkan ini semua. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, kita harus kalahkan itu semua. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan iman kita dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kemenangan lepas kemenangan. Amin. Haleluya. Berbagai macam bentuk tantangan kita menghadapi dalam perjalanan hidup ini. Dunia selalu mengecoh kita. Seperti apa? Kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, dunia enak, kita menikmati. Memang kita hidup dalam dunia, tetapi ingat, dunia itu adalah dapat menghancurkan kehidupan kita. Seperti apa? Ya sekarang ini, kesenangan-kesenangan dunia di situ, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di situ, mulai kita tergoda, mulai kita
terikat oleh duniawi sehingga kita lupa dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita lemah dan kita nggak bisa bangkit lagi dan tidak ada kemenangan dalam kehidupan kita. Kita harus menang dalam iman. Walaupun kita gagal, walaupun kita itu putus asa, kita harus pandang Tuhan sebagai kekuatan, sebagai penolong hidup kita. Tak ada satupun yang bisa menghiburkan kita. Tak ada satupun yang bisa menolong kita, hanya selain Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita, Bapak Ibu. Jelas firman Tuhan dikatakan tadi, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu selain daripada Dia. Dia itu yang percaya kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebuskan hidup kita, telah menanggung semua kutuk, dosa, penyakit, penghukuman. Yesus telah menang atas semua itu. Dan kita adalah orang percaya, kita adalah anak-anaknya, kita harus menang atas semua itu. Menang dari dosa, menang dari penyakit, menang dari hal-hal yang meragukan pikiran kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita harus menang itu semua. Sebab Tuhan telah menang atas semua tantangan dan kesulitan-kesulitan yang dialami pada waktu itu. Masa kita kalah atas semua ketakutan? Masa kita kalah atas kekhawatiran kita? Masa kita kalah atas kesulitan atau tantangan-tantangan hidup yang menghampiri kehidupan kita? Sementara kita adalah anak-anak Tuhan. Iya dong. Raja kita adalah Tuhan Yesus dan kita adalah anak-anaknya. Kita harus menang, di mana Tuhan telah menang atas semua itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Kristus yang mengalahkan dunia. Saya mau katakan bagi kita semua, jangan biarkan salib Kristus itu sia-sia karena kita menyerah, mundur, tidak mau setia dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Dan pada akhirnya kita tak berdaya. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan imanmu kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesetiaanmu. Jangan menyerah, jangan mundur dalam perjalanan hidup ini. Kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kemenangan itu adalah terjadi atas hidup kita. Karena kenapa? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita hanya bersama dengan teman-teman kita itu, mereka juga punya kelemahan dan punya kekurangan, Bapak Ibu. Keterbatasan juga mereka punya. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada kemenangan yang terjadi lepas terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi ia datang. Siapa yang ia datang itu? Tuhan. Tetapi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai kelimpahan. Dunia ini mencuri sukacita kita. Dunia ini mencuri iman kita, semangat kita di dalam Tuhan, supaya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan datang supaya kita itu hidup dan hidup berkelimpahan. Diberkati oleh Tuhan lewat kesehatan, lewat pekerjaan kita, lewat perjuangan kita. Apapun yang kita kerjakan Tuhan berkati. Karena kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya.
ada 2 poin yang kita harus ingat renungan firman Tuhan di Rabu Teduh ini. Yang pertama adalah kita harus menang atas semua persoalan kita. Kita harus menang atas semua persoalan kita. Apapun itu persoalan, kita harus menang. Karena kita jauh lebih besar. Iman kita jauh lebih besar daripada persoalan kita. Tuhan kita lah Tuhan Maha Besar. Amin. Kita harus menang atas persoalan kita. Yang kedua adalah kita tetap bersama dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap bersama dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berangkat kerja, Kau lindungi saya. Tuhan, ini keluarga saya keberkati. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, cukupkan kebutuhan. Tuhan, saya punya rencana pergumulan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu namanya kita tetap bersama dengan Tuhan. Sekalipun kadangkala itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Tetapi percayalah, semuanya indah pada waktunya. Amin. Semuanya indah pada waktunya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Wah, mana sudah lama saya berdoa, sudah berpuasa, sudah lama saya melayani, tapi pergumulan atau doa yang saya naik di hadapan Tuhan belum dijawab satupun. Dengarkan saya. Tuhan itu melihat apa yang terbaik atas dalam kehidupan kita. Jangan protes dulu, tapi responi dulu apa maunya Tuhan. Amin. Lihat dulu ke depan apa maunya Tuhan. Tetapi kita tetap bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, sampai kapanpun kita harus bersama dengan Tuhan. Karena itulah jaminan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kesimpulan yang harus kita renungkan adalah hidup bersama dengan Tuhan harus mendapatkan kemenangan lepas kemenangan sekalipun mengalami namanya persoalan, kesulitan hidup, tantangan, sakit penyakit. Jangan menyerah, jangan mundur, sebab Tuhan telah menang di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini menjadi iman kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menang atas semua sakit penyakit, maut, dosa di atas kayu salib. Tuhan tolong kami di mana kami ada banyak kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas kehidupan kami. Dan pada akhirnya setiap tantangan, setiap persoalan kami, setiap masalah kami bisa menghadapi. Bukan karena kami kuat, melainkan itu adalah pertolongan-Mu ya Tuhan terjadi atas hidup kami. Tolong kami, kuatkan teguhkan hati kami untuk menghadapi hidup ini Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, tetapi Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman Tuhan di ibadah Rabu Teduh hari ini. Di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa,
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Saat pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah meninggikan Kau Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku, sembah Kau. Yes.
naikkan ucapan syukur Tuhan. Ku datang lagi, kami merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, dan kami tinggikan Kau, Allah yang Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yes Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, pikiran, jiwa, roh kami hanya kepadamu Tuhan, hanya dalam pimpinanmu. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Dia baik, bahwa Dia teramat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu, hanya dalam pimpinanmu Tuhan. Yes Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam pimpinanmu Tuhan, hanya ke dalam tanganmu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh merasakan hari yang baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami dengan penuh pengharapan di hadapan Tuhan. Untuk melalui hari-hari kami dengan percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati, menyertai kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami dalam setiap apapun yang kami lalui, dalam setiap hal yang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.